Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kitab Syarah Kasifatus Saja. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin khususan jami'i masyayikh wa hadrir boyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Syarah Kasifatus Saja Asy-Syaikh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan perkataan Imam Al-Ghazali yang menjelaskan tentang tobat ya. Jadi sebelumnya kita flashback sedikit. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika engkau ya kan ingin hatimu itu terbebas dari dosa semuanya, maka cara bertobat itu adalah tidak kembali melakukan dosa selamanya dan menyesali atas apa yang telah lalu itu. Lalu kemudian mendatangkan atau memenuhi ibadah-ibadah yang telah ditinggalkan atau mengqadha ibadah yang pernah ditinggalkan ketika masa kegelapan atau masa yang yang tidak jelas gitu. Lalu kemudian selanjutnya watardo al khusuma bima amkanaka bi adain wa istihlalin wa tarji'u ila Allah taala bima takhsha fi idhariha ya hayjana fitnatin bitadarru'i ila Allah. Dan Anda harus ridho terhadap musuh-musuh Anda semampu Anda ya, semampu engkau ya kan, dengan tidak harus merespon, tidak harus membalas lah seperti itu, dan mencari halal. Kalau memang kita bersalah, maka kita juga meminta halalnya, meminta maafnya seperti itu, dan kembali kepada Allah itu terhadap sesuatu yang engkau takut ya kan, sesuatu itu akan muncul kembali, memunculkan hejana fitnah, bangkitnya fitnah gitu. Jadi ketika ada seseorang yang menyerang Anda dengan hoax, dengan fitnah, dengan black campaign ataupun apa saja gitu yang mendowngrade atau menurunkan nama Anda gitu, nama baik Anda ya, sudah kalian ikhlaskan saja, kembali kepada Allah itu kan, agar tidak lagi bangkit fitnah-fitnah yang lain seperti itu. Jadi kalau kita merespon
gitu. Fitnah dengan respon atau bahkan menyerang balik gitu, maka itu yang dikhawatirkan memunculkan hayjana fitnah, membangkitkan fitnah yang baru atau bahkan fitnah yang lebih besar. Jadi sudah kita kembali ke Allah saja gitu. Bitadarru'i ilallahi, kita menyembah kehadiran Allah, liyurdiyahu anka, Allah meridhoi apa yang sesuatu yang darimu, tadhabu fataghsalu thiyabaka wa tusalli arba'a raka'atin, kemudian bergegaslah mencuci pakaianmu dan sholat 4 rakaat. Wa tad'u jabhataka bil ardi bi maudhi'in khalin, kemudian engkau meletakkan keningmu sujud di atas bumi, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Tsumma taj'alut turaba 'ala ra'sika, kemudian engkau jadikan debu di atas kepalamu. Wa yumarrihu wajhaka fit turabi, dan menggosok-gosokkan gitu kan, atau menempelkan wajahmu ke dalam debu gitu kan. Bidam'in jarin, dengan atau serta air mata yang mengalir, jarin gitu. Bidam'in jarin, dengan air mata yang mengalir. Artinya saking menyesali atas apa yang telah diperbuat gitu. Atau misalkan ada fitnah yang menyerang, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah, sujud 4 rakaat, sholat 4 rakaat, sujud di atas bumi dengan meneteskan air mata, wa qalbin hazinin, dan dengan hati yang nelangsa gitu ya, wa sautin alin, dan dengan suara yang tinggi, tadzakkuru dzunubaka wahidan ma amkanaka, dan engkau sebutkan dosa-dosamu satu persatu selagi memungkinkan engkau menyebutkannya. Wa talumu nafsaka 'alaiha taqulu amma tastahina ya nafsu amma ana laka antatuba gitu ya. Dan engkau berkata, apakah engkau tidak malu wahai sang jiwa? Apakah bukan ini masanya engkau harus tobat? Ala kataqatun bi'adzabillahi subhanahu, apakah engkau mampu, ya kan, dengan azab Allah, mampu menahan atau mampu menerima azab Allah. Alaka hajatun, apakah engkau memiliki kebutuhan, hajat, tadzakkuru min hadza katsiran, dan ucapkanlah seperti itu, ya kan, dengan ucapan yang sangat banyak. Watabki, dan engkau menangis. Tsumma tarfa'u yadaika ila rabbir rahim subhanahu, kemudian engkau tengadahkan atau engkau angkat kedua tanganmu kepada Tuhan yang Maha Penyayang, ya, Maha Suci Allah. Wa taqulu ilahi abdukal la'abiku warja'a ila babika abdul asi roja'a ila sulhi, dan engkau berkata,
Tuhanku, hambamu, ya kan? Hambamu ini, ya hamba yang lari darimu, tarji'u ila babika, saat ini kembali ke pintumu. Abdukal asi raja'a ila sulhi, hambamu yang maksiat ini kembali kepada amal yang soleh, gitu. Abdukal mudnibi ataka bil udri fa'fu anni bijudika, hambamu yang penuh dosa ini datang kepadamu dengan memohon ampunan, maka ampunilah aku dengan kedermawananmu, dengan kelomananmu. Wa taqabbal minni bifadlika, dan terimalah tobat dari kami, tobat dariku dengan keutamaanmu. Wangdur ilayya birahmatika, dan lihatlah aku dengan kasih sayangmu. Allahumma gfirli ma salafa minadz dzunubi. Jadi ini isinya doa-doa. Jadi saya terjemah secara langsung saja. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah lalu, ma salafa minadz dzunub. Wa'simni fima baqiya minal ajali, dan jagalah aku di masa-masa sisa hidupku. Fa innal khaira kullahu biyadika, maka sesungguhnya kebaikan, seluruh kebaikan itu berada di genggamanmu, berada di kekuasaanmu. Wa anta minna ra'ufur rahim, engkau ya kepadaku, engkau adalah yang maha welas asih kepada kami. Tsumma yad'u du'a asyiddah, kemudian engkau berdoa dengan doa syiddah, kerupekan, atau doa yang sangat dahsyat gitu ya. Wahya ya mujalliya adhaimil umuri, ya muntaha himmatil mahmumina. Itu kan, wahai zat yang menghilangkan, mujalliya sesuatu yang besar, atau wahai mujalliya itu bukan menghilangkan, wahai zat yang menampakkan hal-hal yang agung, ya muntaha himmatil mahmumin, wahai zat yang menampakkan cita-cita, ya kan, atau tujuan-tujuan orang-orang yang prihatin, itu. Ya man idza arada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun, wahai zat yang ketika menginginkan sesuatu maka berkata kepada sesuatu itu kun fayakun, wujudlah engkau maka engkau wujud, jadilah engkau maka engkau jadi. Ahatat bina dzunubuna, dosa-dosa kami telah meliputi kami. Wa antal madkhuru laha ya madkhura kulli syiddatin, engkau zat yang diminta perlindungannya, lindungilah segala persoalan, segala kesempitan kondisi yang sempit ini. Kuntu adkhuruka lihadis saati, aku
memohon pertolongan kepadamu, ya kan, di waktu ini. Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian tobatku, karena sesungguhnya terimalah tobatku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Tuma taktsuru minal bukai, kemudian engkau banyak menangis gitu ya. Wa tudzallilu, lalu kemudian engkau mengibah, merendahkan diri kepada Allah. Wa taqulu ya man la yasghaluhu sam'un an sam'in, dan engkau berkata, wahai zat yang tidak tersibukkan oleh pendengaran dari pendengaran. Wala tastabih alaihil aswat, dan segala sesuatu, segala ucapan, segala suara itu tidak ada samar bagimu, tidak ada samar bagi zat yaitu Allah. Ya man la tughlituhul masailu wala takhtalifu alaihil lughat. Nah, wahai zat yang tidak ada masalah-masalah yang membuat engkau luput, dan tidak ada perbedaan bahasa bagimu. Artinya bahasa apapun Allah tahu gitu. Tidak ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa itu adalah makhluk ya, di antara manusia saja. Tapi kalau di hadapan Allah, semua perbedaan bahasa itu hilang. Sama saja gitu. Ya man la yubrimuhu al-ilhahul mulahhin. Idza qina barda affika wa halawata maghfiratika innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang zat yang tidak membosankan ya, orang yang orang-orang yang mengujarkan sesuatu, adzikna, semoga engkau mencicipi semoga kami engkau mencicipkan kepada kami gitu loh, birodi afika, dengan ademnya, dengan sejuknya maaf darimu dan manisnya ampunanmu, itu halawata maghfiratik. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tsumma tusalli 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfiru rabbaka li jami'il mu'minin, dan engkau memohon ampunan kepada Tuhanmu untuk semua orang-orang mukmin. Wa tarji'u ila ta'atillahi jalla jalalahu, dan engkau kembali taat kepada Allah yang maha agung. Fatakunu qad tubta taubatan nasuha, kemudian engkau taubat dengan tobat yang serius, tobat yang sungguh-sungguh, bukan tobat sambel. Hari ini bilang pedas, besoknya nyambel lagi. Nah, itu tidak seperti itu. Taubatan nasuha itu tobat yang serius, konsisten, istiqomah. Tidak seperti orang makan sambel. Tobat sambel, hari ini bilang pedas, besok
nambah lagi, nyambel lagi. Nah, enggak begitu. Wasirta tahiran minadz-dzunubi, dan engkau bersih, dan engkau menjadi seseorang yang bersih dari dosa. Walaka minal ajri warahmat, dan bagimu adalah pahala dan kasih sayang. Mala yukhsa wallahul muwaffiq, dan ada sesuatu yang tidak bisa dihitung, gitu kan? Dan Allah Maha menolong. Tuh, jadi ini isinya doa orang yang tobat ya. Jadi doa orang tobat yang tadi itu. Far'un hukiya anna ibna abi ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sesungguhnya Ibna Abi itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibna Abi, ud'u bihadad du'ai wa qaddimhu fi awwali du'aika. Doalah dengan doa ini dan ajukanlah doa ini di awal doamu. Tsumma tad'u ba'dahu bima syi'ta yustajab laka bihi. Dan kemudian doalah, ya kan, setelah membaca doa ini di awal doamu ini, itu bima syi'ta, doa apa saja yang engkau inginkan, yang engkau minta, yustajab laka bihi, maka engkau akan dikabulkan doanya. Wa man da'a bihi qawiya imanuhu, barang siapa yang doa dengan doa ini, maka imannya pun kuat, gitu. Wa huwa hadza. Nah, doa apa itu? Ini doanya, kata gitu. Jadi gini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau engkau ingin doanya mustajab, doanya diterima oleh Allah, doanya ingin dikabulkan oleh Allah, ya kan, maka sebelum doa yang apa yang engkau inginkan, misalkan ingin ingin naik haji atau ingin bisa mendapatkan amanat dari rakyat, gitu kan, bisa meraih kesuksesan, anak menjadi anak yang soleh, anak-anak yang soleh-solehah, seperti itu ya. Nah, maka sebelum engkau meminta itu, maka dahulukanlah doa ini. Didahului doa permintaan engkau itu, sebelumnya harus doa ini dulu, gitu. Yaitu Allahumma la mani'a tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, ya Tuhan kami, ya kan, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kepada sesuatu yang engkau berikan. Jadi kalau Allah sudah memberikan, siapapun tidak bisa menghalang-halanginya. La mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi atas apa yang engkau cegah, yang engkau tolak itu. Jadi kalau Allah tidak mau memberi, ya siapapun tidak akan bisa memberi. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak terhadap sesuatu yang sudah engkau tetapkan. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jaddu, dan kekayaan itu ya tidak ada manfaatnya bagi orang yang kaya kalau Allah tidak menghendaki. Itu. Allahumma la mudilla. Nah, yang kedua, Allahumma, doa yang kedua, Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adalta wala musqiya liman as'adta wala mus'ida liman asqaita
wala mu'izz wala mu'izzun wala mu'izzun liman adalta wala mudhilla liman a'zazta wala rafi'a liman hafidta wala khafidha liman rafa'ta. Nah, doa yang kedua, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat menyesatkan kepada seseorang yang telah Engkau kasih hidayah, yang telah Engkau kasih petunjuk. Dan tidak ada siapapun orangnya yang dapat memberi hidayah, yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah kamu takdirkan tersesat. Gitu. Dan tidak ada seseorang yang dapat mencelakai, ya kan? Tidak dapat yang bikin gundah gulana kepada orang yang Engkau bahagiakan. Jadi kalau ada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah bahagia, gitu kan, tidak ada seseorang pun yang bisa menjadikannya sengsara, tidak bisa menjadikannya celaka, gitu ya, atau menderita. Tidak ada orang yang bisa membuat seseorang menderita. Orang itu ditakdirkan oleh Allah bahagia. Gitu. Ketika Allah menakdirkan, menetapkan orang itu bahagia, tidak ada yang bikin orang itu sengsara. Tidak ada yang bisa membuat orang sengsara. Dan juga sebaliknya, dan tidak ada seseorang yang bisa membahagiakan orang yang Allah kehendaki orang itu nelangsa sengsara, gitu ya. Dan tidak ada orang yang bisa memuliakan kepada orang yang telah direndahkan oleh Allah. Dan tidak sebaliknya juga, tidak ada orang yang dapat merendahkan orang yang engkau muliakan, ya Allah, gitu ya. Gitu. Dan tidak ada yang bisa menaikkan derajat kepada seseorang yang engkau rendahkan derajatnya. Dan sebaliknya juga, tidak ada orang yang dapat merendahkan orang yang engkau tinggikan derajatnya. Tuh. Jadi maksudnya ketika Allah punya kehendak, gitu, Allah ingin mengangkat derajat seseorang, ya, maka siapapun itu tidak bisa menghalang-halanginya. Siapapun tidak bisa merendahkan orang yang Allah kehendaki derajatnya itu naik dan tinggi. Ya kan, begitupun sebaliknya, seseorang siapapun tidak bisa menaikkan derajat seseorang yang Allah rendahkan, gitu ya. Nah, itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Allahumma hdina lima amartana wa waffi lana bima domanta lana min khairid dunya wal akhirah wa qawwi yaqinana fima rajaitana wangsurna ala a'daina fid dhahiri wal batin. Nah, doa yang ketiga ini, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami atas sesuatu yang Engkau perintahkan kepada kami, dan semoga mencukupi atau memenuhi kepada kami atas sesuatu yang menjadi tanggungan kami, gitu. Yaitu memenuhi sesuatu yang bagi tanggungan kami, min khairid dunya wal akhirah, yaitu memenuhi kebaikan di dunia dan akhirat. Dan semoga Engkau menguatkan keyakinan kami, gitu kan, atau iman kami, gitu kan, dalam sesuatu yang Engkau harapkan kepada kami, dan jadikanlah kami, ya kan,
jadikanlah wangsurna, dan tolonglah kami atas musuh-musuh kami, baik dalam keadaan zahir maupun dalam keadaan batin. Jadi musuh itu ada musuh zahir, ada musuh batin gitu. Nah, ini kita memohon wangsurna ala a'daina fil zahir wal batin. Jadi tolonglah kami itu kan, lindungilah kami dari musuh-musuh kami, baik dalam keadaan tampak mata maupun dalam keadaan tidak tampak mata. Jadi musuh itu kadang kelihatannya teman, tapi di belakang memusuhi kita, kan banyak seperti itu. Nah, itu namanya a'da fil batin. Gitu. Tapi ada juga musuh yang terang-terangan memusuhi kita, itu a'da fil zahir. Wa as'aluka Allahumma bima sa'aluka bihi khaliluka Ibrahim alaihissalam minan nuri wal yaqin, wa ma sa'alaka bihi sayyiduna wa maulana Muhammad minan nusri wat taufiqi innaka Hamidum Majid. Dan yang ketiga, engkau harus meminta, ya Allah gitu kan, aku memohon sesuatu yang pernah kekasihmu Ibrahim memohon kepadamu, yaitu sesuatu yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu apa? Minan nuri wal yakin, dari cahaya iman dan keyakinan. Cahaya itu ilmu ya, cahaya itu ilmu, dan keyakinan yaitu iman. Dan ya Allah, kami memohon sesuatu yang pernah dimohon oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad, yaitu pertolongan dan taufik. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang hamid, yang maha terpuji, majid, yang agung. Nah, itu doa menurut Ibnu Abi ya, dari Rasulullah. Kalau engkau ingin doamu mustajab, doamu makbul, doamu cepat direspon dan dikabulkan, diwujudkan oleh Allah, maka sebelum kamu meminta yang engkau minta, maka doa ini dulu gitu, 3 ya. Yang Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda liman qadaita ila akhirih, sampai yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, lalu kemudian faidatun wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ma asaba abdan hammun au ghammun au khuznun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ummatika nasiyati biyadika madin fi hukmika nafidun fi qadaika. Nah, ini dalam hadis dikatakan kalau ada hamba ya tertimpa hammun, kesusahan, ya kan, ghammun, kebingungan, khuznun, nelangsa, keprihatinan, maka katakanlah doa ini gitu ya. Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku ini hambamu, ya kan, dan anaknya hambamu, dan anaknya ibu hambamu gitu kan. Nasiyati, ya kan, diriku ini, ya kan, biadika madin, itu yang sudah lalu, ya biadika, diriku ini ada di genggamanmu, ada di dalam tanganmu, kekuasaanmu. Lalu madin fi hukmika, dan yang telah lalu berada dalam hukummu, berada dalam ketetapanmu gitu kan. Nafidun fi qadaika, dan selalu berada di keputusanmu. As'aluka bikul ismin huwa laka samaita bihi nafsaka
dan memohonlah. As'aluka, dan aku memohon kepadamu gitu ya, dengan semua nama ya kan yang bagimu engkau namakan, ya nafsaka, namamu siapa, sebutkan namamu, nafsaka, namamu siapa gitu. Au anzaltahu fi kitabika au 'allimtahu ahadan min khalqika, atau engkau menurunkan nama, ya. Oh sorry, bukan, salah. As'aluka bikulli ismin itu aku memohon kepadamu dengan setiap nama, huwa laka, yaitu nama itu namamu, maksudnya nama Allah, bukan nama hamba ya, salah ini. Samaita bihi nafsaka, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Jadi ya maksudnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, As-Sami gitu kan, Al-Qahar, Al-Jabbar gitu, ya Latif, ya Nasir, ya itu. Nah sebutkan itu nama-nama Allah, di mana Allah menyebutkan namanya sendiri. Ya itu seperti itu pemahamannya. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau menurunkan nama itu di dalam kitab sucimu. Ya kan, ya banyak kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Jabbar, ya pokoknya Asmaul Husna. Atau kalau lebih banyak lagi itu di Khirjul Jausan itu ada 1001 nama Allah gitu ya. Au 'allimtahu ahadan min khalqika, atau yang telah engkau beritahu tentang namamu itu kepada seseorang min khalqika, dari makhlukmu gitu kan. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau engkau memberi tanda-tanda gitu ya dengan namamu di ilmul ghaib, ilmu yang ilmu yang tidak tampak mata gitu, indaka, di sisimu. Antaj'alal Qur'anal 'azim rabi'a qalbi, di mana engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung ini rabi'a qalbi, pendingin hatiku gitu kan. Wa nura basari, dan cahaya mata batinku gitu. Nah kemudian wa jala'a khuzni, dan menghilangkan keprihatinanku, wa dhahaba hammi, dan menghilangkan kesusahanku, wa ghammi, dan kebingunganku. Illa adhabullahu khizbahu wa himmahu wa hummahu, kecuali Allah yang bisa menghilangkan gitu kan, yang bisa menghilangkan keprihatinan, kemudian menghilangkan kesusahan, dan menghilangkan kebingungan. Wa abadan lahu makanahu farhan, dan Allah wa abdalahu makanahu farhan, ay was'an wa khalason, dan Allah menggantinya di dalam tempat ya kesusahan, kebingungan, dan kegelisahan itu diganti dengan apa? Farhan, kebahagiaan. Ay wasi'an wa khalason, artinya keleluasaan dan keselamatan. Gitu. Artinya ini doa ya. Jadi kita itu memohon kepada Allah, sebut nama Asmaul Husna gitu ya, salah satunya, lalu kemudian memohon lah ya agar Allah itu mengganti kesusahan, penderitaan, kebingungan, itu tempat kesusahan dan kebingungan ini digantikan dengan far'an was'an wa khalason, dengan kebahagiaan, dengan
kejembaran, keleluasaan dan keselamatan, itulah. Qauluhu ista'tsarta bihi ay infaradta bil ismi min ghairi musyarikin laka fihi, artinya engkau ya kan nyawiji atau menyendiri dengan nama min ghairi musyarikin laka fihi, yang tanpa persekutuan bagimu di dalam nama itu. Artinya tidak ada sekutu, gitu ya, tidak ada yang yang menemani sebagai Tuhan, nggak ada. Wa qaluhu rabi'a qalbi ay matara qalbi. Maksudnya rabi'i qalbi itu adalah ademnya hati ya. Jadi dinginnya hati, tentramnya hati gitu ya. Ya, Robi itu kan kalau bahasa Arab sekarang Robi'il Arabi itu musim semi Arab ya. Ini musim semi hati gitu, hati yang adem gitu ya. Tentram gitu. Qauluhu jala'a hazini bi fathil jim. Ya jala ya wabil mad dibaca fathah jimnya, dan wabil mad ay kasfa khuzni, menghilangkan kesengsaraanku gitu ya. Qaulu hammi alhammu awalul masyaqqah aw ma yusibu syakhsa minal makruhid dunya wal akhirah. Nah, maksud dengan ham itu permulaan kepayahan, kesusahan, atau sesuatu yang menimpa seseorang dari keburukan dunia dan akhirat, dari sesuatu yang dibenci dunia dan akhirat. Wal humma wal hayrat wal iskal awal karb wa huwa masyaqqa alaihi hatta mala sadruhu ghaidhan. Nah, gham itu adalah hayrah, kebingungan, wal iskal, dan ya kebingungan atau muskil, problem ya kan, wal karb, kesusahan. Nah, semua itu ya kan sampai hati seseorang itu terpenuhi dengan apa? Ya dengan kesusahan itu ya. Waqila alham ma ta'allaqu bil madi. Kalau ham itu adalah sesuatu yang terkait dengan masa lalu. Jadi ham ini sebenarnya artinya mirip-mirip saja gitu, antara ham, gham, lalu kemudian huzn gitu. Nah, kalau ham itu ya sama-sama sengsara, menderita gitulah. Nah, kalau ham itu penderitaan yang di masa lalu, terkait dengan masa lalu. Wal gham ma ta'allaqa bil mustaqbal. Gham itu terkait dengan masa depan gitu. Artinya kelihatannya kok masa depan belum jelas gitu. Apa kerjaannya, apa gitu. Nah, itu sedih gitu ya. Jadi kalau kesedihan, kesengsaraan terkait dengan masa lalu itu ham. Kalau kesengsaraan dan penderitaan di masa depan itu gham gitu. Qala As-Sarqawi alham ma yata'allaqu bima yakunu fil mustaqbal. Nah, Imam Sarqawi berkata kalau ham itu sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang ada di masa depan, fil mustaqbal, masa yang akan datang. Wal khuznu ma yata'allaqu bima kana fil madi. Dan penderitaan khuzn, kata-kata khuzn itu penderitaan yang terkait dengan sesuatu yang ada di masa lalu. Tuh. Ya kan, jadi kata sahabat Ali itu kan hidup itu hari ini gitu. Nah, hari ini itu wujud
di antara baina adamain, di antara dua sesuatu yang tidak ada, dua ketidakadaan. Maksudnya masa lalu itu tidak ada, masa depan tidak ada. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu ya masa sekarang ini yang sedang kita jalani gitu. Kalau pendapat perkataannya sahabat Ali, maka gitu kan tidak usah sengsara bersedih ya tentang masa lalu, tentang yang sudah berlalu, yang tentang persoalan, tentang kejadian yang masa lalu itu tidak usah bersedih. Begitupun tidak usah juga gundah gulana tentang memikirkan masa depan gitu. Kadang kan gini, masa depan tidak jelas itu membuat seseorang prihatin, membuat seseorang itu sengsara, ya kan? Padahal itu belum terjadi gitu. Jadi masa depan yang tidak jelas itu juga adalah siksaan tersendiri gitu bagi seseorang. Nah, kalau memikirkan masa depan gitu ya, tidak jelas seperti itu. Apa yang mau dikerjakan, peluang-peluang apa yang mau dicari itu yang. Nah, lalu kemudian ketidakjelasan masa depan itu ya mengakibatkan seseorang itu prihatin, gundah gulana, gitu kan, sedih gitu. Itu namanya al-huzn. Namanya alham. Itu namanya alham. Gitu. Nah, tapi kalau memikir masa lalu, jadi itu al-huzn. Gitu. Makanya maksudnya ini kalau saya pahami bahwa kita ini hidup ini kalau pernah salah gitu ya, itu tandanya kita itu bergerak. Kita pernah salah itu tandanya kita itu beraktivitas, berbuat gitu. Sama seperti halnya orang jatuh dari sepeda itu karena dia menggunakan sepeda, ya kan, mengayuh sepeda, makanya jatuh gitu. Nah, kalau ingin tidak jatuh dari sepeda ya nggak usah pakai sepeda. Nah, begitupun dalam kehidupan kalau Anda tidak ingin keliru, tidak ingin hidupnya itu keliru, tidak ingin hidupnya itu salah langkah gitu, ya maka nggak usah melakukan apa-apa gitu. Jadi orang yang tidak pernah salah itu adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa, seperti itu. Nah, orang yang pernah keliru itu karena orang itu banyak melakukan sesuatu gitu loh. Nah, karena itu apa yang pernah dilakukan di masa lalu tidak usah bersedih, tidak usah berpikir terlalu dalam, lalu kemudian traumatis. Nah, ya kan itu khuzn. Jadi khuzn ini bisa kita artikan juga penderitaan yang traumatis. Ya, karena trauma itu kan terkait dengan masa lalu gitu ya. Ma yata'allaq bima kana fil madhi gitu. Nah, itu nggak perlu seperti itu gitu. Yang namanya manusia kan al-insan makhalul khata' wa nisyan. Jadi tidak perlu disedihi, tidak perlu hati ini gundah gulana memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Nah, kalau ada kekeliruan ya bertobat, berdoa, meminta maaf kepada Allah, lalu kemudian hidup ini terus berjalan. Kalau misalkan kaitannya dengan hakul adami, ya selesaikan dengan yang bersangkutan. Begitu saja, tidak perlu sengsara, menderita, lalu traumatis, ya nggak perlu seperti itu. Jadi maksud dari penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu seperti itu. Tapi menarik, maksudnya ini saya baru tahu juga ya perbedaan kalau HAM
Nah, tapi ini ham dengan khuzn ini sama. Oh, perbedaan pendapat ya. Ini perbedaan pendapat. Kalau kila ya kan, kalau ham itu mata'allaqu bil madi. Kesengsaraan, kesedihan terkait dengan masa lalu, dan gham, kalau gham itu kesedihan atau kesengsaraan yang terkait dengan masa depan. Tapi menurut Imam Syarqawi itu dibalik. Kalau ham justru itu terkait dengan masa depan, mustakbal yang akan datang. Kalau khuzn, ini nih. Kalau ham masa depan, ya kan. Kalau khuzn masa yang lalu. Sementara menurut sebagian ulama ham itu masa yang lalu, seperti itu, terkait dengan masa yang lalu. Itu perbedaan pendapat saja. Tapi intinya ini saya tertarik ada perbedaan ham, gham dan khuzn itu ya di kitab ini nih, menarik. Faslun fi bayanil bulughil murahiqi wal mu'siri. Alamatul bulughi salatun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masuk pasal baru, yaitu menjelaskan tentang baleg. Balegnya murahiq. Murahiq itu orang yang mendekati baleg, gitu kan. Atau mu'sir itu orang yang tiba saatnya baleg. Gitu. Jadi kalau murahiq itu ciri-cirinya itu keluar bulu jembut, ya kan? Lalu kemudian keluar bulu-bulu gitu ya. Nah, alamatul bulughi salatun, tanda-tanda baleg itu ada 3. Fi haqqil unsa wa ithnani fi haqqil zakari. Nah, ada 3 itu bagi haknya perempuan, sementara tanda-tanda baleg bagi haknya laki-laki itu cukup 2. Jadi kalau perempuan itu ciri-ciri balegnya ada 3, kalau laki-laki ciri-ciri balegnya ada 2. Ahaduha, salah satu dari 3 itu tamamu khamsata asyarata sanatan, sempurnanya 15 tahun. Qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin. Maksud 5 tahun itu tahun qamariyah. Tahun qamariyah itu berdasarkan hitungan perputaran rembulan. Jadi tahun itu ada 2, ada samsiyah, ada qamariyah. Kalau samsiyah itu tahun yang berdasarkan putaran matahari, ya kan. Nah, kemudian kalau qamariyah itu putaran rembulan. Nah, kalau hijriyah itu qamariyah, itu berdasarkan putaran rembulan. Nah, makanya ru'yatul hilal ya, awal puasa Ramadan, awal Syawal itu kan ru'yatul hilal itu melihat rembulan. Gitu. Nah, bukan melihat matahari, gitu ya. Nah, kalau matahari itu Masehi. Tahun Masehi itu berdasarkan matahari, gitu. Nah, kalau Hijriyah itu berdasarkan perputaran tahun qamariyah, tahun perputaran rembulan. Tahdidiyah itu dan pasti gitu. Harus pasti gitu. Bittifaqin, berdasarkan kesepakatan ulama, fid dzakari wal unsa, ya kan, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi balegnya laki-laki dan perempuan itu sempurnanya umur 15 tahun qamariyah, maksudnya hijriyah, dan pasti tahdidiyah. Wa ibtida'uha min infusali jami'il badani. Awal mula ya 15 tahun itu dimulai dari lahirnya seluruh badan. Jadi
begitu jeprot lahir dari perut ibu, sempurna, badannya sempurna. Nah, mulai dari situlah dihitung umur seseorang. Tapi kalau misalkan lahirnya masih separoh badan, misalkan naudzubillah min dzalik, sulit untuk keluar semua melahirkan. Nah, baru separoh badan keluar dari rahim ibu itu belum dihitung awal usia manusia. Jadi awal usia manusia itu baru dihitung setelah jami'il badan itu infisol, sudah terpisah dari rahim ibu, seperti itu. Nah, kalau sudah semua dari kepala sampai ujung kaki sempurna keluar, nah itu baru dihitung umur manusia. Nah, begitupun umur 15 tahun ini. Wasaniha al-ihtilamu. Nah, ciri-ciri baligh itu yang kedua adalah al-ihtilam, mimpi keluar sperma. Al-imna'u, maksudnya keluar mani. Mani itu sperma. Wa illam yakhruj al-maniyyu minadz-dzakari, meskipun mani atau sperma itu tidak keluar dari dakarnya, tidak keluar dari penisnya gitu. Meskipun tidak keluar dari penisnya, tetap itu termasuk ciri yang kedua balighnya seseorang. Ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu. Gambarannya misalkan seseorang itu mengekang, kan? Menjaga dengan keluarnya ya, atau mengekang agar tidak keluar, tapi ternyata keluar juga, keluarnya mani, kemudian dia mengekang mani itu, sawaun kharaja min tariqihil mu'tada aw ghairihi ma'al insidadil asliyi. Nah ini baik ya, mani itu, sperma itu keluar dari jalan yang biasa keluar, yaitu dari penis, atau bukan dari jalan yang biasa keluar, yaitu bukan dari penis. Karena jalan aslinya, yaitu penis aslinya itu insidadil asli, terjadi buntu, ya kan, jalannya itu tertutup misalkan. Ya kan, jadi misalkan tertutup, lalu kemudian keluarnya dari tempat lain. Nah, itu juga termasuk baligh gitu. Wa sawaun kana fi naumin aw yaqdatin bijima'in aw ghairihi, baik keluar spermanya itu dalam keadaan tidur, maksudnya mimpi basah gitu, atau dalam keadaan terjaga dengan sebab hubungan seks atau hubungan badan gitu, atau selain hubungan seks gitu, apa sajalah, dengan berbagai macam gaya apa saja, itu kan, baik tidur maupun terjaga, kalau sperma itu keluar, maka itu adalah ciri-ciri seseorang sudah baligh, ciri-ciri yang kedua. Kemudian fi dzakari wal unsa litis fi dzakari itu di laki-laki. Tadi itu laki-laki ya. Jadi mimpi keluar mani itu ciri-ciri bagi laki-laki. Wal unsa litis asinin qamariyatin tahdidiyatin indal bayjuri wasirbini. Nah, sedangkan perempuan ciri-ciri balighnya adalah umur 9 tahun. Tahunnya itu qamariyah. Ya, qamariyah perputaran rembulan. Tahdidiyah yang pasti menurut Imam Bayjuri dan Imam Syirbini. Walladzi i'tamadahu Ibnu Hajar wa Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansori ini annaha takribiyatan. Nah, ada pendapat yang kedua yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yang mengatakan bahwa 9 tahun itu takribiyah saja, bukan, tidak harus tahdidiyah.
Kalau tahdidiyah itu kan pasti harus, itu tidak boleh kurang dari 9 tahun, meskipun kurang 2 hari ataupun 3 hari. Tidak boleh kalau masih kurang 3 hari, 4 hari atau 2 hari itu belum masuk baligh gitu. Misalkan 9 tahun kurang 2 hari, 9 tahun kurang seminggu, itu belum baligh gitu. Menurut sebagian besar ulama gitu. Tapi ya menurut diantaranya disebutkan menurut Imam Bajuri dan Imam Syirbini. Sementara menurut Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansori 9 tahunnya itu takribiyah saja, mendekati 9 tahun meskipun belum genap 9 tahun itu sudah termasuk masuk baligh gitu. Misalkan kurang seminggu, 9 tahunnya kurang seminggu ya sudah masuk baligh menurut Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansori itu. Bi an kana naqsuha aqallu min sittati asyara yauman walau bilahdotin. Nah ini gambarannya kurang ya dari 9 tahun itu kurang dari 19 hari ya, asitata asar 16 hari gitu. Jadi 9 tahunnya kurang sitata asyar yauman, kurang 16 hari gitu ya. Itu tetap sudah masuk baligh karena hitungannya adalah takribiyah, mendekati umur 9 tahun itu. Walau bilahdotin, meskipun ya masa yang sedikit saja juga ya, apalagi kurang sehari misalkan, ya itu tetap termasuk baligh gitu, meskipun belum sempurna 9 tahun gitu ya. Wa amma habluha falaysa bulughan. Sementara hamilnya perempuan itu bukan termasuk tanda baligh. Bal alamatun ala bulughiha bil imna'i qablahu. Bahkan tanda-tanda balighnya perempuan juga yaitu keluar sperma atau ovum ya sebelum hamil. Nah, jadi ini ya ada ya. Makanya di sini berarti kan pemahamannya kalau ada perempuan yang hamil gitu ya sebelum sempurna 9 tahun, apa ada ya? Mungkin karena di sini kan penjelasannya seperti itu ya. Nah, itu bukan termasuk tanda-tanda dia baligh gitu. Kecuali kalau sebelum hamil dia sudah keluar sperma. Wa amal khunsa fa hukmuhu annahu in amna min dzakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Nah ini yang khunsa, nah ini jadi perlu dijelaskan dulu di dalam fikih itu jenis kelamin itu ada zakar, ada unsa, ada khunsa. Zakar itu laki-laki, rojul ya. Kemudian unsa itu imro'ah, perempuan, dan khunsa. Khunsa ini yaitu seseorang yang ditakdirkan Allah memiliki 2 alat kelamin. Punya kelamin 2, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kelamin laki-laki ya penis, kelamin perempuan vagina. Punya penis dan vagina itu khunsa namanya. Nah, hukum balighnya bagaimana kalau khunsa itu? Kalau punya dua alat kelamin itu. Hukum balighnya itu ketika penisnya, zakarnya, khunsa itu mengeluarkan sperma dan farjinya, vaginanya mengeluarkan darah haid secara bersamaan, maka
baru itu dihukumi baligh. Gitu. Jadi kalau penisnya keluar sperma, vaginanya keluar haid, maka khunta itu yang memiliki dua alat kelamin ini, maka itu baru disebut baligh. Fa in wujida ihtahuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bi bulughihi. Nah, sedangkan ketika ditemukan salah satu dari zakar dan farji, ya kan, yang keluar misalkan yang sperma saja dari zakarnya, dari penisnya, sementara vaginanya belum keluar haid misalkan, atau sebaliknya haid yang keluar tapi spermanya belum, gitu. Dari salah satu dari alat kelamin itu, maka belum bisa dihukumi baligh. Seperti itu. Jadi balighnya khunta itu ketika Mr. P, Miss V itu sama-sama keluar mani dan keluar haid. Kalau salah satunya saja belum dinamakan baligh. Kalau semuanya keluar, maka disebut baligh, gitu. Wa innama dzakarul musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulughi li'anna munatat taklifi 'alal balighi duna sobi wa sobiyah. Jadi musannif, ya, pengarang ini menyebutkan di awal persoalan fikih itu menjelaskan tentang tanda-tanda baligh. Kenapa gitu? Karena ya kan, taklif itu beban, kewajiban dan larangan syariat Islam itu, ya kan, itu tergantung atau disematkan, dibebankan kepada orang baligh, bukan kepada sobi, anak kecil, dan sobiyah, anak laki-laki, anak perempuan yang kecil. Jadi sebelum membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan kepada umat Islam, itu penulis membahas tentang baligh dulu. Kenapa? Karena taklif, ya kan, beban, tanggung jawab, apa yang diperintahkan seperti ibadah-ibadah itu ya untuk orang yang sudah baligh, seperti itu. Makanya baligh itu didahulukan pembahasannya. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima adzukur wal inas ayyamurahuma bisolati wa ma tatawaqqafu alaihi kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmaliha sab'a sinina. Nah, ini akan tetapi wajib, ya kan, berdasarkan jalan fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah bukan fardu ain. Fardu kifayah itu kalau dalam satu daerah, gitu kan, sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur, tidak wajib melakukan. Itu fardu kifayah. Nah, wajib fardu kifayah pada kedua orang tua, laki-laki dan perempuan, ya, untuk memerintahkan, ya kan, anak laki-laki dan perempuannya itu untuk melakukan sholat, memerintahkan mereka untuk melakukan sholat, dan apa-apa yang sholat itu tergantung padanya, seperti wudhu dan sesamanya. Setelah laki-laki dan perempuan itu, ya, anak laki-laki dan perempuan itu sempurna umur 7 tahun. Nah, jadi umur 7 tahun anak laki-laki ataupun perempuan itu fardu kifayah bagi orang tua untuk memerintahkan anak yang sudah umur 7 tahun itu melaksanakan sholat. Sebelum sholat ya syarat rukunnya dipenuhi, yaitu wudhu, gitu ya. Ida mayyaza,
Tapi sab'a sinin itu idza mayaza, ketika anak laki-laki dan perempuan itu sudah tamyiz. Nah, tamyiz itu apa? Tamyiz itu, nah ini definisinya menarik. Wa haddut tamyizi huwa ayyasira bihaitu yakulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Nah, ciri-ciri tamyiz itu atau definisi batasan tamyiz itu adalah ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Gitu. Jadi mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, itu kan, cebok sendiri, gitu. Nah itu tamyiz. Jadi kalau umur 7 tahun sudah tamyiz, makanya umur 7 tahun sudah bisa makan sendiri, sudah minum sendiri, cebok sendiri, gitu ya. Nah maka itu fardu kifayah bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Gitu. Fala yajibu al-amru idza mayyaza qabla sab'i, maka tidak wajib memerintahkan sholat itu ketika ada anak yang sudah tamyiz tapi belum umur 7 tahun. Jadi umur 6 tahun tapi sudah pinter, gitu ya. Sudah mandiri, sudah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, umur 6 tahun misalkan. Nah itu pun belum ada keharusan untuk memerintahkan anak itu untuk melakukan sholat. Bal yusannu, bahkan ya sunnah saja. Wa ayya murahuma aidan bi syara'i'id din al-zahira nahwa shaum idza ataqa wala budda ma'asighatil amri minat tahdidi. Bahkan disunahkan saja memerintahkan dan memerintahkan juga ya kan kepada anak laki-laki dan perempuannya itu untuk melaksanakan syariat agama yang nyata selain sholat, yaitu seperti puasa jika mampu, atau jika kuat, gitu. Jadi kalau ada anak umur 7 tahun sudah tamyiz itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri itu, dan mampu kuat fisiknya, maka ya coba diperintahkan untuk ikut bersama-sama berpuasa Ramadan gitu. Wala budda min sighatil amri minat tahdid, ya wajib dengan bahasa perintah dan menakut-nakuti gitu. Artinya biar mau gitu loh ya. Nah, kana yaqulu lahuma salliyan wa illa darabtukuma wa ayyu'allima huma anna nabiyya wulida bi Makkah wa ursila fiha wa mata fil Madinah wa dufina fiha wa yajibu aidan ayadribahuma ala tarki dzalik darban ghaira mubarrihin fi athna'il 'ashirah ba'da kamalit tis. Nah ini yang penting nih. Seperti orang tua itu berkata kepada kedua anaknya laki-laki dan perempuan itu, sholatlah kalian. Nah, ini tahdid, jadi menakut-nakuti. Kalau tidak sholat, kalian berdua akan dipukul, misalkan seperti itu. Nah ini perlu dijelaskan ini, pukul itu maksudnya seperti apa gitu. Nah Nabi itu seorang orang tua itu mengajarkan kedua anaknya itu ya kan, bahwa Nabi itu lahir di Mekah dan diutus ya di Mekah
dan meninggal di Madinah dan dikubur juga di Madinah. Nah, anak-anak itu wajib diberi pemahaman seperti itu. Artinya selain diperintahkan sholat dan puasa, juga diberi wawasan tentang Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu lahir di Mekah, diutus umur 40 tahun di Mekah, meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah, seperti itu. Nah, wajib juga, nah ini yang penting nih, wajib juga wajibu aidon ayat dari bahuma ala tarki dzalika dzurban ghairu mubarrik fi atna'il asir. Wajib juga ya kan memukul kedua anaknya laki-laki dan perempuan kalau meninggalkan sholat dengan pukulan yang tidak menyakiti, dengan pukulan yang tidak merusak, dengan pukulan yang tidak termasuk kekerasan yang berpotensi menyakiti fisik maupun menyakiti psikologinya. Tuh. Di tengah-tengah umur 10 tahun setelah sempurna umur 9 tahun. Nah ini, jadi jangan dipahami memukul itu sebagai kekerasan. Gitu. Jangan punya pemahaman harfiah, letterlek gitu ya, bahwa oh boleh kok mengajar dengan memukul, lalu kemudian ternyata memukulnya itu memukul yang menyakitkan. Nah itu yang keliru pemahaman seperti itu. Jadi yang boleh memukul itu ya memukul yang tidak menyakitkan, yang tidak melukai gitu, baik melukai fisik maupun psikologi, psikisnya, seperti itu. Nah, ya hanya untuk menakut-nakuti saja sebetulnya. Gitu. Tidak boleh kalau memukul itu kemudian membuat luka seseorang. Nah, kalau memukul mengakibatkan luka ataupun menyakiti itu ada denda, ada hukuman seperti itu. Nah, sama seperti kalau kita lihat di bab khitan itu, di bab sunat itu kalau orang sunat laki-laki, ini sunat laki-laki apalagi sunat perempuan ya, sunat laki-laki kalau sunatnya itu mengakibatkan madorot ya kan, itu nanti atau malpraktek itu nanti ada doman, kena denda. Itu orang yang sunat berdasarkan malpraktek itu. Nah, sama seperti halnya juga kalau orang yang tujuannya mendidik terus memukul dengan pukulan yang menyakiti atau bahkan merusak, nah itu tidak boleh dan ada denda dan hukum seperti itu. Nah, makanya di sini itu jelaskan dorban ghairu mubarrihin, memukul yang tidak menyakiti, tidak merusak. Ya ibaratnya kayak pura-pura mukul sebenarnya, kayak misalkan di pahanya plek gitu loh. Wah, kamu gimana sih gitu. Nah, li ihtamil bulughi fihi. Nah, karena setelah 9 tahun itu kan di tengah-tengah 10 tahun itu kan ada kemungkinan balik gitu, sudah balik gitu. Nah ini walil muallimi aidon al amru la dzarbu illa bi idnil wali. Nah ini yang perlu dijelaskan. Itu kan kalau tadi itu dzarban ghairu mubarrikh,
memukul yang tidak menyakiti, yang tidak merusak, itu kan fisik maupun psikis anak itu kalau orang tuanya yang melakukan. Nah, begitu juga, nah ini bagi muallim itu guru, itu hanya boleh memerintahkan saja, tidak boleh memukul. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada seorang guru, ya kan, ingin mendidik anak-anaknya, murid-muridnya untuk biar bisa sholat, biar melakukan sholat, melakukan puasa seperti itu. Nah, guru itu hanya boleh menganjurkan dan memerintahkan saja, tidak boleh memukul anak-anak didiknya, kecuali atas izin orang tuanya, illa biidnil wali, kecuali atas izin orang tuanya, itu pun memukul yang tidak melukai, tidak merusak, ya, dorban ghairu mubarrih gitu. Nah, ini penting bagi guru, karena kadang kekerasan dalam sekolahan, ya, guru terhadap orang tua, anak murid, atau bahkan anak murid kepada gurunya, ya, yang su'ul adab itu. Nah, tapi kadang murid terhadap guru terhadap murid, nah, itu nggak boleh kekerasan, tidak boleh kekerasan. Al-amru la dzarbu, hanya menganjurkan saja kepada muridnya, tidak boleh memukul. Wa mitluhu az-zauju fi zaujati, begitu pun suami terhadap istrinya. Gitu. Falahul amru la dzarbu illa biidnil waliyyi, ya kan. Suami terhadap istri itu hanya boleh memerintahkan, menganjurkan saja, tidak boleh memukul. Itu kan. Kecuali atas izin walinya atau atas izin orang tuanya. Mana ada orang tua, ya, yang membolehkan anaknya dipukuli, ya nggak ada lah. Itu kan. Mana ada gitu, ya, orang tua yang menyuruh menantunya gitu, ya, untuk memukul anaknya yang perempuan sebagai istrinya itu, ya nggak ada, gitu kan. Nah, tapi itu pun kalaupun ada, gitu, ya, kalaupun ada orang tua yang membolehkan menantunya memukul istrinya itu kan anaknya, itu pun, ya kan, pukulan yang tidak boleh melukai, pukulan yang tidak boleh menyakiti, dorban ghairu mubarrih, itu. Tapi pada hukum asalnya, hukum standarnya tanpa ada pengecualian atas izin wali atau atas izin orang tua, hukum asalnya muallim itu hanya guru hanya berhak menganjurkan, memerintahkan, tidak boleh memukul muridnya. Begitupun suami itu tidak boleh memukul istrinya, hanya boleh memerintahkan saja, tidak boleh memaksa, gitu. Nah ini penting nih yang penjelasan tadi. Wasiwaku kasolati fil amri wad dorbi. Siwak juga sama seperti dalam sholat, ya kan, harus, ya, memerintahkan dan memukul, sekali lagi pukulan yang tidak melukai dan menyakiti. Itu. Wa hikmatu dzalik at-tamrinu 'alal ibadati liya'tadaha, ya, fala yatazakkaha insyaallah taala. Nah, hikmahnya memerintahkan dan memukul tanpa melukai dan menyakiti itu tujuannya semata-mata untuk tamrin, melatih anak-anak untuk
beribadah. Artinya membiasakan ibadah gitu kan. Insya Allah gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak ada pembiasaan, nah itu susah seperti itu. Wa'lam annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabilil fardi al-kifayati ta'limu auladihim at-taharata wa sholata wa sa'iras syara'i. Nah, wajib bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya wajibnya ini wajib kifayah. Itu kan wajib kifayah itu kan kalau sebagian orang sudah melakukan, sebagian yang lain gugur. Wajib kifayah, wajib apa? Wajib mendidik anak-anaknya tentang toharoh, tentang bersuci, tentang sholat, dan tentang ibadah-ibadah dan syariat yang lainnya. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum malun. Nah, sedangkan mu'nanya, ragatnya atau modal, ya, modal memberi pelajaran terhadap anak-anaknya tentang bersuci, tentang sholat dan ibadah dan syariat yang lain itu, ya itu kan harus ada modal harta gitu. Ya menggunakan harta anak. Ya kalau anak-anak itu memiliki harta. Gitu. Jadi misalkan kan ada anak, banyak kan anak kecil dia sudah punya warisan seperti itu. Nah itu belajarnya itu, ongkos belajarnya gitu, mu'nahnya itu dari harta anak tersebut. Fa in lam yakun fa fi mali abaihim, kalau anak itu belum punya uang, ya harus modal atau sangu belajar anaknya itu ya ditanggung dari harta bapaknya. Fa in lam yakun fa fi mali ummahatihim, kalau bapaknya tidak punya uang, kalau bahasa Cirebonnya orang gablek duit gitu, maka ditanggung oleh harta ibunya. Gitu. Fa illam yakun fa fi baitil mali, kalau ibunya pun tidak punya uang, maka modal ongkos pendidikan anaknya itu harus diambil dari kas negara, yaitu disebut dengan baitul mal. Kas negara, Kementerian Keuangan, BI dan lain-lain itu kalau konteks Indonesia ya. Fa illam yakun fa ala aghniya'il muslimin, kalau ternyata di kas negara baitul mal itu juga tidak ada tuh untuk mengcover biaya pendidikan anak, ya maka itu kewajiban orang-orang kayanya umat Islam. Seperti itu. Nah. Jadi ini menarik ini konsep biaya pendidikan anak gitu ya. Jadi biaya pendidikan anak itu, kalau anak itu sudah punya uang sendiri, ya kan, maka biaya pendidikannya dibebankan kepada harta anak sendiri. Kalau nggak punya, maka harta bapaknya. Kalau bapaknya nggak punya uang, harta ibunya. Kalau ibunya nggak punya uang, ditanggung negara. Kalau ternyata negara nggak mengcover pendidikan gratis, ya maka tanggung jawab akhirnya ilmu muslimin, orang kayanya orang-orang Islam. Artinya kalau kita sedikit merefleksi ya, bahwa ternyata itu kan soal pendidikan itu
Ya kan di sini ada kata-kata baitil mal. Jadi pendidikan gratis itu, ya, itu kan sudah disinggung di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ya kan? Kalau bapak ibunya gitu loh ya. Kalau bapak ibunya kerepotan untuk membiayai sekolahnya gitu ya, maka itu kewajiban negara. Jadi kalau misalkan sekarang kan ada wacana soal makan bergizi gratis, katanya itu kan bukan, ada yang ngomong itu bukan kewajiban negara itu memberi pekerjaan kepada orang tuanya, baru orang tuanya ngasih makan ke anak-anaknya. Lah, nggak begitu juga gitu. Kalau misalkan kalau misalkan betul-betul semuanya rata dapat pekerjaan yang layak gitu. Kalau misalkan ternyata enggak, itu kan harus negara secara sistematis memberi makan gratis gitu. Kalau negara kan mau tidak mau harus ada makan gratis itu, kan seperti itu. Tapi kalau dibebankan ya kepada pekerjaan orang tuanya belum tentu punya pekerjaan. Kalaupun toh punya pekerjaan, belum tentu bisa mengcover biaya makan bergizi itu untuk anak-anaknya gitu. Sehingga di situ penting untuk intervensi negara. Karena apa? Karena itu kan terkait dengan stunting. Jadi ada 21,5% anak Indonesia itu stunting, gizi buruk, cebol, dan itu kan masa depan bangsa. Jadi anak itu kan Subhanul yaum rijalul ghad. Anak sekarang ini adalah pemimpin masa depan bagi bangsa ini. Nah, kalau calon pemimpinnya ini gizinya buruk, bagaimana bisa maju di masa depan bangsa ini, kan seperti itu. Nah, dan dalam konteks itu masuk nih pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, fa illam yakun ya fa fi baitil mal. Ya, kalau misalkan uang bapak ibunya itu tidak bisa mengcover makan bergizi buat anaknya, ya maka itu kewajiban negara, seperti itu. Kemudian faidatun idza qila laka lima wajaba ala sabiyyi gharamatul mutallafati. Nah, ini ketika dikatakan kepadamu karena apa ya kewajiban, kenapa ya bagaimana kewajiban atas anak kecil gharamatul mutallafat, nempuhi atau membayari sesuatu yang dirusak. Bagaimana maksudnya ini? Kalau misalkan anak kecil merusak barang tuh, misalkan lagi di toko misalkan gelas gitu ya, kemudian mecahin gelas, prang, seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu? Ya kan? Atau misalkan penjual pot merusak potnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Wa qad qala al ulama'u. Nah, ulama berkata biraf'il qalami anhu, ya tentu kalau anak kecil itu rufi al qalam, artinya tulisan pena syariat itu diangkat. Artinya diangkat tuh kolam pena syariat itu, atau malaikat ataupun Allah itu tidak mencatat amal baik maupun buruknya, amal buruknya anak-anak itu tidak dicatat gitu loh. Qultu al aqlamu salasatun. Jadi
Qalam atau pena itu ada 3. Qalamul thawabi wa qalamul iqabi wa qalamul mutallafati. Yaitu pena terkait dengan pahala, yaitu terkait dengan amal soleh, amal kebajikan gitu ya. Dan yang kedua, pena terkait dengan amal buruk, siksa, merusak, amal buruk ya, dan siksa. Dan yang ketiga, qalamul mutallafat, qalam atau pena yang terkait dengan merusak barang gitu. Jadi kalau thawab dan iqab itu kan terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Nah, tapi kalau mutallafat ini hubungan antar manusia. Itu karena yang dirusak adalah barang milik manusia yang lain gitu loh. Nah, bagaimana? Nah, ini fal qalamut thawabi maktubun lahu. Pena tentang pahala dan amal soleh itu dicatat bagi anak kecil itu. Wal qalamul iqabi marfu'un anhu, sedangkan pena untuk mencatat amal buruk ataupun siksa itu diangkat. Jadi sobi anak kecil ini, kalau anak kecil tuh ikut sholat, ikut puasa, itu sudah dicatat pahalanya gitu. Tapi kalau anak kecil itu nggak sholat, nggak puasa, maka marfu'un anhu, penanya tidak ditulis melainkan diangkat. Itu tidak dicatat sebagai amal buruk gitu. Nah, ini hebatnya adilnya Allah ya. Wa qalamul mutallafati maktubun alaihi. Nah, sedangkan pena terkait dengan sesuatu yang dirusak oleh anak kecil itu dicatat juga, dicatat. Wa minha ad-diyatu. Nah, sebagian yang merusak barang itu diyat, artinya ya denda lah gitu. Wa kadzalika al-majnunu wal naimu. Nah, begitu juga sama dengan anak kecil itu orang gila atau orang yang tidur bangun ngigau gitu kan. Sebenarnya masih tidur lalu kemudian misalkan berbuat sesuatu, nah itu juga termasuk tidak dicatat. Illa anna qalamat thawabi wal iqabi marfu'ani anhuma. Tidak. Kecuali bahwa penanya pahala dan siksa itu ya marfu'ani anhuma, diangkat keduanya dari orang gila dan orang yang tidur itu. Wa amal qisasu wal haddu fala yujibani alaihim li'adami iltizamihim lil ahkami. Nah, sedangkan kisos dan had itu, maksudnya ini hukum kriminal ya, hukum yang berat ini. Kisos had itu tidak wajib dijatuhkan kepada orang gila dan orang tidur ataupun apalagi anak kecil, karena tidak ada kewajiban untuk melakukan hukum-hukum yang ada. Qala sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqadha wa anil sabi hatta yahtarima wa anil majnuni hatta yu'aqila. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, ini Nabi mengatakan telah diangkat pena dari 3 hal atau 3 orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia terjaga, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang gila majnun sampai dia normal akalnya. Abu Dar dan Tirmidzi mengeluarkan atau meriwayatkan hadis ini. Wal muradu bil qalam qalamut taklif duna qalamid dhaman. Nah, ini yang dimaksud dengan qalam, pena itu maksudnya pena taklif. Taklif itu pembebanan tanggung jawab perintah Allah gitu kan. Bukan qalamid dhaman, bukan pena
menanggung beban. Li'annahu min khitabil wad'i, karena doman itu, beban itu termasuk khitabul wad'i. Khitabul wad'i itu terkait dengan narasi hukum sebab akibat gitu loh. Bukan khitabus syar'i gitu. Gitu. Khitabus syar'i atau khitabul hukum syar'i gitu ya. Nah, jadi kalau thawab dan iqab itu khitabus syar'i gitu kan. Kemudian kalau terkait dengan tempuh, terkait dengan barang yang dirusak, itu terkait dengan hukum khitabul wad'i, sebab akibat. Makanya fayajibu dhamanul mutallafat wadiyati alaihim min malihim bi khilafil qisas wal had. Maka wajib nempui atau membayar sesuatu yang dirusak dan menggantinya dari harta orang gila atau orang tidur itu, atau harta dari orang tua anak yang merusak barang tersebut. Berbeda dengan qisas dan had. Artinya gini, jadi kalau thawab dan iqab, ya pahala dan siksa, itu kan kaitannya dengan kalau orang melakukan sholat maka mendapatkan sawab, pahala. Tidak sholat mendapatkan iqab, ya kan, siksa. Gitu. Puasa juga seperti itu. Nah, itu khitabus syar'i namanya, yaitu narasi hukum syariat, gitu kan. Dan ini kalau konteksnya anak kecil, orang gila, orang tidur itu rufi al-qalam. Mereka ini tidak tertaklif. Kolam itu penanya syariat itu tidak menulis tapi diangkat gitu. Artinya anak kecil, orang gila dan orang tidur itu tidak mendapatkan iqab, ya, tidak mendapatkan siksa kalau tidak sholat, tidak puasa. Tapi mendapatkan pahala kalau mereka melakukan sholat, ya kalau ini anak kecil kalau melakukan sholat itu mendapatkan pahala gitu. Nah, tapi bagaimana dengan merusak barang orang lain? Nah, kalau merusak barang orang lain itu kaitannya dengan khitabul wad'i, bukan khitabus syar'i. Kaitannya khitabus wad'i itu kaitannya dengan hukum sebab akibat. Itu kan, siapa yang menyebabkan piring itu rusak, piring itu pecah, karena padahal piring itu dagangan misalkan. Siapa yang merobek kain itu misalkan, oh ternyata digunting sama anak si A, seperti itu. Nah, itu khitabul wad'i. Kalau khitabul wad'i, hukum sebab akibat, maka orang tuanya itu wajib membayar ganti rugi itu kepada pemilik barang yang dirusak. Seperti itu. Nah, ya, demikian pengajian malam hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.